Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai belajar tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Kita mulai ke subtema 1, pembelajaran 1. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya ya. Silahkan dipersiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Selamat belajar. Kita mulai pembelajaran 1, subtema 1, yaitu sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Sekarang amati gambar berikut. Kita lihat gambar berikut. Di situ ada gambar matahari, ada gambar seorang ibu yang sedang menjemur, ada gambar seorang bayi yang sedang berjemur. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari melihat gambar tersebut? Ya, dari gambar tersebut kita tahu manfaat matahari. Coba sekarang kita amati yang pertama ya. Ibu sedang menjemur baju. Baju yang sudah dicuci, kita bisa menjemurnya. Agar kering, kita membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari dapat membantu manusia untuk mengeringkan baju yang basah. Kemudian contoh yang lainnya, di situ ada sebuah pohon yang dilambangkan dengan tanda panah O2. O2 itu apa? O2 itu adalah oksigen. Oksigen merupakan kebutuhan yang kita butuhkan dalam setiap detik. Kita bernafas menghirup oksigen. Kemudian di bawahnya itu ada gambar seorang laki-laki yang diberi tanda panah CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida adalah hasil dari pernafasan kita. Kita bernafas menghirup oksigen dan kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen berguna bagi kita, sedangkan karbon dioksida jika kita hirup dapat menjadi racun. Nah, racun itu jika semakin banyak itu kan bahaya. Nah, bagaimana supaya karbon dioksida ini kembali menjadi oksigen? Karbon dioksida dapat kembali menjadi oksigen dengan tumbuhan. Tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis atau membuat makanannya sendiri, yaitu dengan membutuhkan karbon dioksida dan dibantu dengan cahaya matahari. Dengan adanya cahaya matahari, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Karbon dioksida diubah kembali menjadi oksigen oleh tumbuhan melalui cahaya matahari. Itulah sebagian contoh dari manfaat matahari bagi kehidupan di bumi ini. Masih banyak manfaat matahari lainnya. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi,
matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersiram di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Nah, sekarang kamu tuliskan beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi yang lainnya ya, dan ditulis pada bagan berikut ini ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita teruskan pembelajarannya ya. Ayo kita membaca teks berikut ini. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku, supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang amati gambar berikut ini. Apa gambar ini? Ya, ini adalah gambar jagung. Jagung dapat dimanfaatkan manusia, diantaranya adalah dengan dibakar, jagung bisa kita makan. Dan jagung merupakan salah satu sumber daya alam. Nah, sekarang bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia.
kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang nomor 2, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tulis jawabannya pada bukumu masing-masing ya. Demikian pembelajaran kali ini, kita cukupi sampai di sini. Sekarang marilah kita renungkan dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Silakan direnungkan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita cukupi sampai di sini ya. Baiklah anak-anak, sekarang untuk pembelajaran tematik yang tema 2, subtema 1 pembelajaran ke-1 sudah selesai. Sekarang kita tutup pembelajaran. Namun sebelum menutup pembelajaran, Pak Rizal akan menyambungkan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran kedua. Kalian tahu apa yang Pak Rizal bawa di sini? Ya, Pak Rizal di sini membawa sebuah gitar. Kita akan belajar menyanyi pada pembelajaran yang kedua. Oke, untuk pembelajaran yang pertama ini kita cukupi sekian. Kita tutup dengan doa ya. Berdoa untuk menutup pembelajaran. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Tetap semangat belajar ya. Tetap rajin belajar. Tetap rajin berdoa. Tetap membantu orang tua. Semoga kita bisa menjadi anak yang membanggakan dan sukses di masa depan. Amin ya robbal alamin. Demikian dari Pak Rizal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.